Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Safinah, Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karomah Safinah, mantan budak Nabi. Dia adalah seorang budak berkulit hitam milik Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dimerdekakan dengan syarat berkenan menjadi pelayan Nabi selama hidupnya. Syarat tersebut diterima dengan senang hati oleh Safinah. Bahkan tanpa diminta sekalipun, Safinah bersedia mengabdikan hidupnya kepada Nabi sampai ia meninggal nanti. Ia pernah menyatakan bahwa dirinya tidak mau berpisah dengan Nabi selama ia hidup. Nama aslinya adalah Mahron. Setelah menjadi Muslim, ia diberi nama Abu Abdurrahman. Ada juga yang mengatakan bahwa Safinah adalah seorang warga Persia yang bernama asli Syuqbah bin Marokoh. Dijuluki Safinah karena pada suatu hari, bersama-sama Nabi dan sahabat-sahabatnya yang sedang melakukan perjalanan, ia diminta untuk membawakan barang-barang mereka. Nabi mengatakan kepadanya, "Bawalah karena engkau adalah Safinah." Kisah ini terekam dalam sebuah riwayat dari Sa'id bin Jumhan dari Safinah. Ia berkata, "Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Jika ada anggota rombongan yang kelelahan, maka dia memintaku untuk membawakan pedang, tameng, dan tombaknya. Sehingga aku membawa beban muatan yang cukup banyak. Nabi pun mengatakan kepadaku, engkau adalah Safinah atau perahu." Walaupun awalnya adalah seorang budak, namun Safinah tidak kemudian menyia-nyiakan kesempatan untuk mengikuti majelis pengajian Nabi. Bahkan, ia pernah mengikuti perang melawan Romawi hingga akhirnya tertawan, namun akhirnya bisa menyelamatkan diri. Safinah menjadi pelayan Nabi selama 20 tahun, hingga akhirnya meninggal dunia sekitar tahun 70 Hijriah atau 690 Masehi, yaitu pada masa Al-Hajjaj. Safinah adalah salah satu dari 31 mantan budak milik Nabi yang dibebaskan dari belenggu perbudakan orang Arab dan masuk dalam daftar Ahl As-Sufah. 31 mantan budak tersebut diantaranya adalah Zaid bin Harisah, pemberian dari Khadijah yang kemudian dijadikan sebagai anak angkat. Lalu Usamah bin Zaid, Sauban bin Yazdid asal Yaman, Abu Kabsah, Anisah, Syukron seorang bangsa Persia, Yasar yang dibunuh orang kafir kemudian dimutilasi, Abu Rafi yang dimerdekakan Nabi ketika membawa kabar gembira tentang keislaman Abbas, Bilal bin Robah, Fadlah, Rafi mantan budak Sa'id bin Al-Ash yang kemudian diwariskan kepada anaknya sehingga ia datang kepada Nabi supaya dimerdekakan, Karkaroh, hadiah dari Khawdoh bin Ali, dan Safinah. Ketika terjadi perang melawan pasukan Romawi, Safinah ikut bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Ia akhirnya tertawan oleh pihak musuh dan berhasil kabur. Saat itu ia kehilangan jejak rombongan pasukannya, lalu ia kabur mencari rombongannya. Tiba-tiba ia bertemu dengan seekor harimau, lalu menyapanya, "Hei Abu Al-Haris," julukan dari harimau tersebut. "Aku adalah bekas budak Rasulullah," sambil menceritakan
kejadian yang dialaminya saat berada di Romawi. Harimau itu mendekati Safinah sambil mengibas-ibaskan ekornya, lalu berdiri di sampingnya. Setiap kali mendengar suara, ia mendekati Safinah. Pada akhirnya, harimau itu berjalan bersebelahan dengan Safinah, sampai akhirnya bertemu dengan rombongannya. Setelah itu, harimau itu kembali ke tempat semula. Riwayat lain menyebutkan bahwa pada suatu hari, Safinah melakukan perjalanan untuk suatu keperluan dengan menaiki perahu. Tiba-tiba, perahu yang dinaikinya itu pecah. Maka Safinah kemudian naik di atas pecahan perahu itu, sampai akhirnya ia terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut, ia bertemu dengan seekor harimau. Melihat ada mangsa di depan mata, lantas harimau tersebut menghampirinya. Safinah kemudian menyapanya, "Hai Abul Haris, aku adalah Safinah, pelayan Rasulullah." Harimau itu mengangguk lalu mendekat dan menaikkan Safinah ke atas punggungnya. Kemudian membawanya keluar dari pulau itu, hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah jalan, dan harimau itu mengaum. Safinah tahu bahwa sang harimau akan meninggalkannya. Dalam cerita yang lain, ada yang berkata bahwa Safinah atau Sufainah adalah sosok sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai kekuatan luar biasa. Dengan keperkasaannya, Safinah mampu membawa barang-barang para sahabat yang sedang melakukan perjalanan setara dengan barang yang dibawa oleh 6 unta seorang diri. Itu pun Safinah belum merasa bebannya terlalu berat. Adalah Abu Abdurrahman atau juga Abu Bukhturi Maula Rasulullah, panggilan lain untuk sahabat yang satu ini. Merupakan budak dari Ummu Salamah, istri Rasulullah. Kemudian ia dimerdekakan dengan syarat menjadi pembantu Rasulullah SAW dalam hidupnya. Ia lahir di Arab, namun nasab keturunannya dari kalangan bangsa Persia. Awal mula dipanggil Safinah. Safinah menuturkan, "Nama asliku adalah Qais." Kemudian Rasulullah SAW menggantinya dengan Safinah. Ada yang bertanya, mengapa Anda dinamai Safinah, atau dalam bahasa Indonesia artinya kapal? Beliau menceritakan, suatu hari Rasulullah SAW bepergian bersama beberapa orang sahabatnya, dan mereka pun merasa keberatan membawa barang-barang mereka. Lalu beliau berkata kepadaku, "Bentangkanlah kainmu." Aku pun membentangkannya sesuai permintaan beliau. Beliau menaruh barang-barang tersebut di kainku itu, kemudian membawakannya kepadaku sambil bersabda, "Bawalah, sesungguhnya engkau adalah sebuah kapal." Lalu Safinah mengatakan, "Sekarang apabila aku memikul barang bawaan, seekor onta, 2 ekor onta, atau bahkan 5-6 ekor onta, aku tidak merasakan itu beban yang berat." Hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya. Mengenai hadis-hadis yang pernah diriwayatkan oleh Safinah, dari Safinah yang meriwayatkan dari Ummu Salamah mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah musibah menimpa seorang hamba, lalu ia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minha." Artinya, sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah balasan pahala atas musibahku ini karena aku bersabar. Lalu gantilah dengan yang lebih baik. Pasti Allah akan memberinya pahala dengan kesabarannya terhadap musibah tersebut dan mengganti kehilangannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ummu Salamah melanjutkan, "Pada saat Abu Salamah suamiku wafat, aku berpikir, siapa lagi yang lebih baik dari Abu Salamah? Namun Allah menegarkan hatiku untuk mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minha. Allah pun menikahkan aku dengan Rasulullah sebagai ganti suamiku. Sungguh suatu kemuliaan yang luar biasa dan tiada tandingannya. Ini merupakan pelajaran berharga bagi kita umat Islam untuk mengucapkan doa ini tatkala kita ditimpa musibah atau bencana. Mudah-mudahan Allah menggantikan kehilangan yang kita alami saat musibah tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Mengenai wafatnya Safinah. Safinah wafat di zaman Hajjaj bin Yusuf memerintah kota Madinah. Semoga Allah meridhoi dan merahmati sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Demikianlah kisah kali ini. Nantikanlah kisah selanjutnya hanya di Pau Channel. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa dan terima kasih.